Selamat siang teman-teman semuanya. Masih tetap semangat kan ya? Baiklah, ada satu pantun untuk teman-teman semuanya. Jalan-jalan beli parfum. Jangan lupa minta bonnya. Saya Lastri mengucapkan Assalamualaikum untuk teman-teman semuanya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman atas kehadirannya di sini. Saya ingin sedikit mungkin ya lebih ke sharing kepada teman-teman tentang suatu penyakit namanya gastritis atau nama lainnya penyakit mah atau lambung ya. Nah, ini disebut juga penyakit mah radang lambung ataupun tukak lambung ya. Gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit mulas dan perih pada lambung atau pada perut. Nah, ini ya. Ini adalah gambaran ini mungkin kaum pria yang sedang sakit perut. Dan ini ada esofagus atau saluran pencernaan. Ini ada lambung ya. Ini fundus itu bagian atas lambung. Dan ini ada banyak villi atau jonjot untuk mencerna makanan di sini ya. Ya, bukan, usus ini. Nah, ini usus. Ini lambung. Ya, pada saat makanan masuk nanti dia akan dicerna pada lambung di sini. Pada saat kita terkena infeksi atau mungkin ada peradangan, nanti akan terjadi luka entah di atas, di bawah atau mungkin di samping sini, tergantung dari lokasi peradangannya ya. Pada saat dia mengalami peradangan, mungkin terjadi luka di sini, gastritis. Bedanya gastritis atau mah dengan GERD, pernah dengar GERD mungkin ya? Kalau GERD itu asam lambungnya naik nyampe ke atas sehingga dia mendesak ke arah esofagus. Ya, bukan muntah. Jadi ada yang sampai muntah, tapi ada cuma gasnya aja, asam lambung. Nah, asam lambung ini akan masuk mendesak ke paru-paru sehingga kita biasanya berasa panas sesek atau mungkin jantung agak berdebar mungkin ya, itu bisa. Karena GERD mungkin ya. Beda, kalau mah itu lebih ke iritasi. Ya, perih iritasi pada lambung. Ada perlukaan pada sekitar lambung. Kalau GERD itu peningkatan asam lambung menuju ke esofagus. Gitu. Ya, beda. Dan ini ada beberapa penyebab ya. Yang pertama bisa makan tidak teratur atau telat makan. Misalnya kita jam makannya dari jam 6 ke jam 8. Kita makan cemilan itu jam 10. Makan siang jam 12 sampai jam 1. Kemudian untuk makan cemilan sore mungkin jam 4. Dan untuk makan malam terakhir mungkin sebaiknya jam 7 malam. Karena semakin malam, semakin kan kita kan organnya sudah ada waktu untuk istirahat, betul. Jadi sudah ada penurunan kinerja. Ya, seperti mata ngantuk. Lambung pun sama. Semakin malam itu mereka butuh istirahat. Jadi dia lama-kelamaan kerjanya mulai berat. Kalau kita paksa untuk mencerna makanan, otomatis akan terjadi kerusakan pada lambung yang tadi ya. Ya, kalau bisa jangan ya. Tapi sesekali mungkin boleh kali ya. Nah, sesekali aja ya. Konsumsi obat-obatan tertentu ya. Jadi ada beberapa obat-obatan yang mungkin waktu pemakaiannya itu ada yang sebelum makan atau setelah makan. Kenapa? Karena ada beberapa obat-obatan yang mengandung asam sehingga dia akan menyebabkan peningkatan asam lambung. Contohnya pada asam mefenamat. Mungkin pernah ya yang suka sakit perut anti nyeri minum asam mefenamat ya. Asam tranexamat juga ada. Biasanya kalau mau umroh tuh minum asam tranexamat untuk menghentikan perdarahan. Nah, itu umroh bisa ya. Seperti itu. Jadi minumnya diusahakan setelah makan. Tapi ada beberapa juga obat yang aman diminum sebelum makan ya. Ini. Kemudian alkohol dan rokok ini jelas ya karena ini toksisitasnya tinggi. Ya, ini bisa memperberat kerja lambung. Ya, toksisitas. Ini enggak cuma ke lambung mungkin ya ke semua organ. Bahkan paru-paru segala macam juga. Ya. Merokok ya merokok. Ya, kalau bisa dihindari. Kemudian ada konsumsi makanan. Kalau soda sebetulnya boleh, karena kan dia soda itu ada bukan alkohol, lebih ke gas. Produksi gas. Nah, gas itu akan kalau kita terlalu berlebihan di lambung, dia akan meningkatkan asam lambung. Nanti bisa menyebabkan bukan mungkin nggak gastritis ya, lebih ke GERD nanti. Ya, peningkatan asam lambung sehingga dia akan menyebabkan sesak. Ya. Betul. Kalau sedikit boleh.
sesekali boleh. Nah, ini konsumsi makanan yang bersifat asam, pedas, dan bumbu merangsang. Apalagi kita ya, perempuan suka makan bakso. Oh, tapi kalau jumlah kalau porsinya dikit mungkin pedasnya nggak masalah. Sesekali karena kan pedas itu kan sebagai aroma bagi kita terapi lidah. Jadi kita kalau misalnya susah makan, kita makan pedas itu untuk merangsang kita untuk makan. Jadi lebih apa ya, sensasinya lebih menarik lagi gitu untuk makan gitu. Jadi apa ya, menambah nafsu makan. Ya. Beda konteks mungkin sepertinya ya. Nah, ini yang paling penting sebetulnya ya, psikis. Bisa karena beban kerja yang berlebihan, cemas atau takut atau mungkin stres ya. Karena pada saat kita psikisnya buruk mungkin ya, kita semakin stres, maka hormon stressing dalam tubuh kita akan meningkat. Nah, meningkatnya hormon stressing dalam tubuh kita itu akan menyebabkan produksi asam lambung kita semakin meningkat. Produksi semakin meningkat, selain mengalami GERD, dia juga akan mengalami iritasi. Karena kan asam itu kan mengiritasi ya lama-kelamaan. Ya, dia akan ya sama kayak kita besi. Kalau dikasih asam itu lama-lama korosi. Ya, seperti itu. Organ pun sama seperti ini. Nah, yang terakhir adalah infeksi bakteri tertentu. Jadi misalnya kita makannya kurang higien, mungkin kurang kebersihannya kurang dijaga, ada beberapa bakteri yang masuk ke dalam lambung, dia akan mengiritasi atau melukai bagian lambung seperti ini. Ya. Nah, ini ada beberapa keluhan yang mungkin dialami atau mungkin yang belum berasa dialami. Ya, kan beda-beda. Ada yang merasa sebetulnya dia ada luka dalam lambungnya, cuman dia belum terasa. Ada yang seperti itu. Tahu-tahu setelah parah di endoskopi ternyata dia terjadi robekan, itu ada seperti itu. Ya. Nah, ini yang pertama ada rasa perih dan kembung di ulu hati yang tadi karena gasnya naik ke atas dia agak merasa sesak ya. Ada mual dan juga muntah. Bisa juga dia mengalami diare karena kan pada saat lambungnya sedang bermasalah, absorpsi cairannya agak bermasalah dia. Jadi ada loss. Jadi sehingga airnya cepat keluar, dia bisa mengalami diare juga. Dan jika sampai lambungnya istilahnya korosi lukanya terlalu parah, dia lama-lama akan keluar darah ya, namanya luka kan keluar darah. Dia akan masuk ke saluran pencernaan sehingga BAB-nya berdarah atau melena. Mungkin pernah mendapatkan ya, diare berdarah bisa karena disentri. Nah, itu infeksi bakteri disentri. Ya, itu. Atau misalnya nih perdarahannya berlanjut dan lukanya terlalu besar mungkin di lambung bisa menyebabkan robekan lambung. Dan nanti isi dari makanan itu akan keluar semua masuk ke dalam perut, masuk ke peritoneum gitu ya. Ini bisa menyebabkan koliks atau mungkin bisa menyebabkan kematian. Ya, jadi ini ringan kalau kita tahu penanganannya, tapi berat kalau kita istilahnya tuh tidak peduli gitu ya. Tapi itu berat bisa menyebabkan kematian. Gitu. Ya, karena kan pada saat lambungnya robek, kan otomatis terjadi perdarahan di dalam. Ya, terjadi perdarahan. Enggak, lambungnya kalau misalnya dia tidak ditangani dengan tepat, kemudian kita merasa biasa aja, sakit biasa gitu ya. Tahu-tahu lambungnya robek. Pada saat lambungnya robek itu nanti ya semua isi dalam perut keluar semua masuk ke dalam perut. Nah, sebetulnya terjadinya satu perdarahan jelas karena luka. Yang kedua infeksi. Karena dari beberapa makanan itu kan pasti ada yang masuk ke perut. Nah, infeksi itu akan menyerang semua organ dalam perut. Seperti itu. Ya. Kemudian ini adalah pencegahannya ya. Yang pertama itu diet atau pengaturan makanan tadi ya. Jangan biarkan perut terlalu lama keadaan kosong. Kecuali yang mungkin yang punya program seperti saya intermittent fasting ya. Jadi saya pola makannya 18 jam puasa, 6 jam makan. Seperti itu. Tapi diet dalam artian itu nggak sama sekali nggak masuk, tapi masuk cairan, air. Dan saya juga untuk IF itu memang disarankan juga ada vitamin juga yang masuk. Sehingga tidak ngedrop badannya gitu ya. Jadi maksud dalam hal ini itu kosong itu tanpa makan sama sekali. Ya, ini. Kemudian jangan terlalu banyak mengkonsumsi makanan pedas atau asam yang tadi ya disebutkan. Dari makanan berlemak jelas ya, karena berlemak itu susah banget dicerna di bagian lambung ya. Kemudian sebaiknya konsumsi makanan dengan tekstur lembut atau lunak. Ini kalau bisa nggak cuman yang sedang sakit mah ya,
untuk yang maaf aja yang usianya mungkin sudah lanjut, diusahakan makannya juga harus lunak. Karena semakin usia lanjut, berarti kan organ-organ tubuhnya sudah mulai melemah, fungsinya sudah tidak sekuat dulu. Jadi mencerna pun mungkin agak susah ya. Jadi kalau bisa teksturnya pun lunak ya. Kemudian sering minum air putih ya. Dengan kita banyak minum air putih atau sering minum air putih, itu akan menetralkan asam lambung sehingga tidak terlalu lama mengiritasi lambung. Nah, kemudian yang jelas ini ya tadi ya, ketenangan jiwa bisa mengurangi resiko mah. Ya, contohnya kalau kita lagi stres, apalagi yang suka ibu-ibu ya, pagi-pagi kalau pas anaknya nggak susah bangun segala macam, suka marah-marah, emosi ya, itu langsung stresnya tinggi, asam lambungnya langsung naik, langsung sama ya. Nah, ini insya Allah ya, tidak hanya penyakit mah, penyakit lain pun bisa terhindar dari tubuh kita kalau kita bisa mengendalikan emosi. Seperti itu. Nah, ini ya, kesehatan yang paling baik adalah tabungan yang sangat berharga. Jadi tetap semangat, ya, tetap jaga kesehatan kita supaya hidup kita lebih produktif, lebih berkualitas lagi. Belum. Untuk mengakhiri acara ini, saya ada satu pantun lagi untuk teman-teman semuanya. Buah nanas, buah ceri. Dicampur gula, enak sekali. Cukup sekian sharing hari ini. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.